Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di sebuah artikel Detik News. Di situ ditulis dengan judul tak lagi wajib hijab. Wanita Arab Saudi ramai-ramai berambut pendek. Di Arab Saudi Bapak Ibu, ketika pemerintah tidak lagi mewajibkan perempuan atau muslimah berhijab, mereka ramai-ramai meninggalkan hijab, dan yang lebih luar biasanya mereka ramai-ramai memotong rambut pendek, membendekkan rambutnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Kemungkinan mereka tidak mau lagi terikat dengan ikatan agama. Tidak mau lagi terkotak-kotak. Mereka ingin bebas, bukan berarti bebas melakukan kesalahan dan dosa, tidak. Tetapi ingin bebas, ingin merdeka, sehingga tidak lagi terikat dengan ajaran. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga hubungan, keintiman, keakraban, kemelekatan, kedekatan dengan Tuhan. Setiap hari punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan atas dasar paksaan, atau bukan karena disuruh oleh orang lain, oleh aturan, sehingga ketika orang itu melakukan, tidak ada keikhlasan di dalam mereka melakukan sesuatu. Yang ada apa? Mereka melakukan karena sudah diwajibkan dan ditakut-takuti. Kalau kau tidak mau memakai jilbab, maka engkau akan masuk neraka. Karena rambutmu itu adalah aurat. Bagi perempuan Bapak Ibu, di dalam ajaran Islam, itu semua anggota tubuhnya itu aurat, kecuali mata dan telapak tangan serta telapak kaki. Nah pertanyaannya Bang Pendi, kalau begitu bagaimana artis-artis yang beragama Islam yang masih membuka auratnya? Nah ini Bapak Ibu urusan mereka, tetapi aturan di dalam agama Islam seperti itu. Begitu aturan tidak diberlakukan lagi, maka persis seperti sapi lepas dari kandang. Kalau orang Aceh bilang, lage lumo lih dalam wu Bapak Ibu. Lage lumo lih dalam wu. Seperti sapi lepas dari kandang. Mereka lari, mereka meloncat-loncat, mereka bergirang-girang, mereka tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Tidak lagi terikat dengan doktrin agama. Tidak lagi diikat dengan agama. Bahkan kalau saya katakan, ayo murtad. Jangan takut murtad. Murtad itu asik. Murtad itu memerdekakan kita. Murtad itu memerdekakan pikiran kita. Dan murtad itu memerdekakan hati kita. Sekali lagi, yang perlu dibenahi oleh setiap orang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang batiniah itu perlu dijaga. Perlu didandani. Bukan berarti juga hal-hal lahiriah kita abaikan. Tidak. Ya, tidak. Kalau kita menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga hubungan dengan Tuhan, yang lain akan oke. Tanpa orang atur kita sedemikian rupa, kalau tidak melakukan maka kamu melanggar ini sampai dibawa ke ranah hukum. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, tak lagi wajib hijab. Wanita Arab Saudi ramai-ramai berambut pendek. Mereka sepertinya tidak lagi takut neraka Bapak Ibu ya, tidak lagi takut neraka. Jadi Arab Saudi pelan-pelan mereka mulai membenah. Mulai membenah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat di Arab Saudi sudah diizinkan antara laki-laki dan perempuan berbaur di pantai. Kalau dulu itu ditarik tambang. Ya, ada pembatas. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Atau sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah diizinkan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sudah diizinkan mereka pakai pakaian mini. Dan di sana sekarang sudah ada diskotik. Dan ini bukan lagi rahasia umum. Apalagi tempat perjudian, tempat main judi besar di Arab Saudi. Wanita Arab Saudi beramai-ramai memotong rambut panjang mereka menjadi sangat pendek. Tren rambut pendek ini mulai terlihat pada wanita-wanita di jalan ibu kota Riyadh, terutama setelah wanita Saudi tidak lagi diwajibkan mengenakan hijab di tempat umum.
Ketika mereka tidak lagi diwajibkan memakai jilbab di tempat umum, mereka sukacita luar biasa Bapak Ibu. Dan ramai-ramai berbondong-bondong mereka memendekkan rambut mereka Bapak Ibu. Kemungkinan hal ini sudah lama dinantikan oleh perempuan. Ya, mungkin mereka berdoa selama ini supaya kami perempuan di Arab Saudi juga bisa bebas seperti yang laki-laki lakukan. Bahkan nanti Bapak Ibu tidak heran ya. Jangan-jangan perempuan diizinkan menikah atau bersuami lebih daripada 1, 2, 3, 4 seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kalau saat ini kita melihat kaum laki-laki boleh menikah 1, 2, 3, 4, nantinya kaum perempuan akan melakukan seperti yang kaum laki-laki lakukan. Kita tunggu saja waktunya Bapak Ibu. Kalau begitu, apakah rutinitas yang mereka lakukan selama ini dengan berhijab, menutup kepala mereka, menutup rambut mereka, apakah mereka lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan sadar diri? Silahkan Bapak Ibu pikirkan, dan saya tunggu di kolom komentar channel Injil Habagen. Tapi saya sangat yakin mereka menutup kepala, berkerudung, berhijab karena terpaksa. Salah satu Safi yang seperti dilansir AVP Jumat 24 bulan 6 2022. Berprofesi sebagai dokter dan baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit di Riyadh. Dia memutuskan untuk memberikan penampilan baru bagi dirinya, memotong rambutnya yang panjang bergelombang menjadi sangat pendek hingga ke leher. Gaya rambut pendek, yang secara lokal dikenal dengan kata bahasa Inggris boy, semakin populer di kalangan wanita pekerja di Saudi yang konservatif. Terlihat di jalanan Riyadh. Banyak wanita yang memiliki gaya rambut pendek. Situasi itu bisa terjadi juga setelah wanita Saudi tidak lagi diharuskan mengenakan hijab di bawah reformasi sosial yang didorong oleh putra mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman MBS yang juga penguasa di facto Saudi. Dengan semakin banyak wanita bergabung dalam angkatan kerja, bagian utama dari upaya pemerintah membangun kembali perekonomian Saudi, banyak yang menggambarkan gaya rambut boy sebagai alternatif yang praktis dan profesional dibandingkan gaya rambut panjang. Saudaraku, ini sudah lama sebenarnya dinantikan oleh kaum perempuan, oleh kaum muslimah yang ada di Arab Saudi ya. Sudah lama dinantikan, begitu mereka diizinkan untuk tidak lagi mengharuskan bagi mereka untuk pakai jilbab, maka girang-giranglah mereka saudaraku ya. Bagi Safi yang menggunakan nama samaran untuk melindungi identitasnya, potongan rambut pendek juga menjadi semacam perlindungan dari perhatian yang tidak diinginkan dari laki-laki yang memampukan dirinya lebih fokus pada pasien-pasien. Orang lebih suka melihat feminitas dalam penampilan wanita. Gaya ini menjadi semacam perisai yang melindungi saya dari orang-orang dan memberikan saya kekuatan, ucapnya. Di salah satu salon di pusat kota Riyadh, permintaan untuk potongan rambut boy meningkat dengan 7 atau 8 konsumen dari total 30 konsumen memilih potong rambut itu untuk dirinya. Tampilan ini menjadi sangat populer sekarang. Permintaannya meningkat, khususnya setelah wanita memasuki pasar pekerja, ucap seorang penata rambut setempat, Lamis. Fakta bahwa banyak wanita tidak mengenakan hijab telah menyoroti penyebarannya. Imbuhnya, sembari menyebut gaya rambut itu banyak dipilih oleh remaja putri dan wanita muda berusia 20-an tahun. Pencabutan kewajiban memakai hijab hanyalah salah satu dari banyak perubahan yang menata ulang kehidupan sehari-hari para wanita Saudi di bawah MBS yang ditunjuk menjadi ahli waris tahta kerajaan Saudi oleh ayahnya, Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud, sekitar 5 tahun lalu. Wanita Saudi kini tidak lagi dilarang menghadiri konser dan acara olahraga, dan tahun 2018 lalu mereka mendapatkan hak untuk mengemudi. Kerajaan Saudi juga melonggarkan aturan perwalian yang berarti wanita sekarang bisa mendapatkan paspor dan berpergian di luar negeri tanpa izin kerabat laki-laki. Bapak Ibu, kalau kita membaca artikel ini, betapa sayangnya kita dengan muslimah yang ada di Arab Saudi. Berarti selama ini, belakangan ini mereka sangat tertekan hidup di Arab Saudi. Tidak diizinkan mereka untuk mengemudi sendiri. Dan belum lagi larangan ini, larangan itu. Tertekan sekali keadaan saudara kita umat Islam, khususnya kaum perempuan di Arab Saudi. Namun reformasi semacam itu diwarnai dengan adanya tindakan tegas terhadap pada aktivis hak perempuan, bagian dari kampanye luas melawan para pembangkang di Saudi.
membuat lebih banyak wanita yang bekerja menjadi komponen utama dari rencana reformasi visi 2030 yang dicetuskan MBS untuk membuat Saudi tidak terlalu bergantung pada minyak. Kemungkinan minyak mulai menipis, jadi MBS sangat tahu ya, sehingga untuk menarik investor asing datang ke Arab Saudi, salah satunya ya banyak kelonggaran-kelonggaran yang harus dia benahi ya. Yang harus dia benahi, saudaraku, khususnya di kaum Hawa. Banyak wanita pekerja yang mencari AFP memuji potongan rambut boy sebagai sarana untuk menavigasi kehidupan profesional baru mereka. Saya wanita yang praktis dan saya tidak memiliki waktu untuk merawat rambut saya, ucap Aber Mohammed, seorang ibu berusia 41 tahun yang mengelola toko pakaian pria. Bagi Nau yang bekerja di toko kosmetik, gaya rambut boy memberikan pesan tersendiri. Kami ingin mengatakan bahwa kami eksis dan peran kami dalam masyarakat tidak jauh berbeda dari pria. Dia menambahkan bahwa rambut pendek menjadi unjuk kekuatan wanita. Luar biasa ya. Luar biasa Arab Saudi sekarang. Indonesia kapan? Ya. Saudaraku, Arab Saudi sudah mulai bangkit dari keterpurukan. Khususnya dalam hal-hal agama. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan agama. Ya. Dalam artian tidak peduli Bapak Ibu, tidak mau diikat ataupun dikekang dengan agama. Agama di Arab Saudi membuat mereka susah untuk melangkah. Susah untuk maju. Karena ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Ya, sehingga ketika mereka ingin maju, terjerat dengan agama. Ingin maju terjerat dengan syariat. Nah, sekarang ada orang yang ingin buat terobosan. Ya, ada orang yang benar-benar gila dalam hal ini, mengambil tindakan, tidak takut dicibir, tidak takut dicemooh, tidak takut dicaci maki, tidak takut dihina, bahkan tidak takut dikucilkan. Dia ambil kesempatan selama dia berkuasa di Arab Saudi. Nah, peraturan-peraturan yang ada mulai dirombak pelan-pelan, Kita ingin melihat juga Bapak Ibu, apakah muslim-muslimah di luar Arab Saudi melakukan demo. Kita tunggu saja, ya. Kita tunggu saja. Nah, kiranya video singkat ini menjadi motivasi bagi muslim, muslimah dimanapun saudara berada. Kalau saudara nonton channel Injil Habaget, saya berdoa siapapun saudara, kiranya Tuhan jamah Anda semuanya. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan Anda.